Pemimpin bagi Gen Z itu yang pertama adalah aktif di media sosial. Karena kan kita sebagai Gen Z kan kita aktif di media sosial. Jadi kita bisa menyuarakan aspirasi kita, pendapat kita melalui media sosial tadi. Mereka sangat antusias dalam mengikuti pemilihan pilkada kemarin. Nah, seperti teman-teman saya, mereka tidak ada yang golput, mereka memiliki pilihannya masing-masing dan mereka juga berani untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan suaranya, seperti itu. Buat para Gen Z, jangan lupa kalian kan punya banyak pemikiran-pemikiran hebat dan juga ide-ide kreatif. Tuangkan ide-ide kreatif kalian untuk masa depan bangsa dan juga untuk masa depan kalian juga. Halo teman pemilih, bertemu lagi dengan kami dari tim podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Senang sekali saya Indah Lestari bisa menyapa teman pemilih pada kesempatan siang hari ini. Wah, tidak terasa ya teman pemilih, ternyata sudah 2 kali pertemuan saya tidak menyapa teman pemilih. Nah, seperti pertemuan terakhir saya menyapa teman pemilih, saya berkata akan mengundang narasumber dan tamu-tamu yang tidak kalah keren. Karena biasanya di podcast KPU Kota Mojokerto kita mengundang narasumber yang sudah senior, profesional di bidangnya. Kalau sekarang kita akan mengundang narasumber dari golongan muda, para pemuda-pemudi dari Kota Mojokerto. Nah, sebelum kita berkenalan dengan mereka, saya akan memberitahukan kepada teman pemilih bahwa untuk podcast kita pada siang hari ini berjudul Gen Z Pilar Masa Depan Demokrasi. Oke teman pemilih, kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Wah, ini ada orang-orang hebat nih. Boleh dong dikenalin ini siapa saja nih? Mulai dari mbaknya deh, boleh silakan dikenalkan. Hai teman pemilih, perkenalkan saya Aura Edzawa Ramanisa, biasa dipanggil Aura. Untuk saat ini saya duduk di kelas 12 dengan jurusan Teknik Jaringan dan Komputer. Nah, saya saat ini sekolah di SMK Taman Siswa Kota Mojokerto. Dan pada tahun 2024 kemarin sampai 2025 saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau biasa di sekolah kami biasanya disebut dengan PPTS, yaitu organisasi dari Taman Siswa, yaitu PPTS sendiri dengan artinya Persatuan Pelajar Taman Siswa. Seperti itu, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke Mas Daniel. Silakan Mas Daniel dikenalkan dirinya. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Daniel Santiago dari kelas 12-3 atau IPA Teknik di SMA Negeri 1 Mojokerto. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025, di mana di OSIS Semansa itu punya namanya OSIS Ospersa atau OSIS Putra Putri Semansa. Oke, keren sekali. Oh, berarti sekarang lebih dikenal namanya seperti putra putri atau pemuda pemudi gitu ya daripada OSISnya. Oh, keren. Wah, sebelum kita tanya lebih detail lagi, ini ada satu mas yang ganteng yang jangan sampai tertinggal ya untuk kita tahu siapa sih dia. Ya, kenalan dulu Mas Wahyu, silakan. Halo teman pemilih, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Setionugroho. Saya salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Kota Mojokerto dan saya Ketua OSIS periode 2024-2025. Dan julukan OSIS di SMK Negeri 1 Kota Mojokerto disebut dengan Skanesis atau Skanesa OSIS. Oke, tadi kan Mas Wahyu, Mas Daniel, dan Mbak Aura menceritakan bahwa kalian itu menjadi ketua OSIS kan periode sebelumnya. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa periode sebelumnya lagi, yaitu mungkin ketika kalian kelas 10 ataupun SMP, kalian sudah mengikuti organisasi gitu ya. Boleh tanya nggak sih kenapa kalian pada akhirnya memilih untuk join ke organisasi? Apa sih yang membuat kalian berpikir, aku pengen ikut deh organisasi, kayaknya dengan organisasi aku bisa kayak gini, atau mungkin ada alasan lain gitu? Boleh dari, kan tadi udah yang cewek ya, sekarang cowok dulu deh, Mas Wahyu boleh. Terima kasih. Jadi menurut saya kenapa saya memilih untuk berorganisasi? Karena dengan berorganisasi kita bisa mengembangkan soft skill pada diri kita. Contohnya yang sudah saya terapkan yaitu dengan sendirinya ketika kita terbiasa dengan organisasi, kita akan melatih public speaking, kemudian ada leadership, kemudian ada kerjasama tim, dan ada problem solving. Yang tentunya di masa depan hal tersebut sangat penting bagi generasi muda untuk mengembangkan
skill-skill ataupun keahlian kita yang tentunya nanti kita gunakan di dunia kerja, masyarakat maupun lingkungan keluarga dan pertemanan. Oke, keren banget nih alasannya. Sekarang kalau Mas Daniel gimana tuh alasannya? Oke, jadi mungkin gak jauh beda, tapi saya juga kan rencana kenapa saya masuk ke OSIS karena dulunya waktu SMP itu termasuk siswa yang pendiam. Dan saya nggak mau di SMA nanti saya kembali jadi siswa yang pendiam lagi. Itu kenapa saya di SMA memutuskan masuk OSIS dan terbukti di SMA saya punya banyak relasi bahkan sampai ke OSIS SMA Jawa Timur. Wah, keren. Aduh, dari ceritanya ini udah saya bangga sekali loh ya. Udah keren-keren sekali, ternyata berorganisasi membuat kalian bisa mencapai hal yang lebih keren lagi gitu. Kalau Mbak Aura ini pasti juga lebih keren lagi ceritanya. Boleh diceritakan kenapa tuh Mbak? Kalau untuk saya memang tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Karena dulu di SMP juga saya orangnya pendiam dan saya dulu itu juga tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Maka saya memutuskan ketika saya kelas 10 naik ke SMK itu saya memutuskan untuk mengikuti organisasi PPTS. Nah, di situ kemampuan saya lebih meningkat, mudah bersosialisasi, mudah untuk bertanggung jawab, mudah untuk memberikan pendapat seperti itu. Wah, jadi ketika kalian join organisasi bisa diketahui malah meningkatkan skill kalian ya, baik itu soft skill ataupun hard skill gitu. Jadi walaupun ketika SMP mungkin ya udahlah ikut organisasi adanya. Biasanya kan kalau SMP apa tuh pramuka gitu, OSIS pun juga nggak semua kalangan kayaknya join OSIS gitu ya. Tapi bisa dibuktikan bahwa di SMA ketika join OSIS malah membuat kalian menjadi pribadi yang lebih keren, lebih hebat lagi ya. Jadi bisa dibuktikan gitu. Wah. Jadi teman-teman pemilih mungkin yang masih kelas 10 atau mungkin yang masih SMP yang melihat podcast kita hari ini bisa mencontoh nih, kakak-kakak ini keren sekali. Jadi bisa membuktikan bahwa kalian ikut organisasi, kalian nggak akan ketinggalan, malah akan menjadi pribadi yang lebih keren, lebih hebat lagi gitu ya. Wah. Oke, Mas dan Mbak, kan ketika saat ini kan kalian sudah selesai ya mengikuti kegiatan OSIS-nya. Tapi setahu saya, ketika kalian walaupun masih aktif di sebagai anak OSIS gitu ya, kalau di SMK apa tadi PPTS ya, kalian kan masih boleh dan diizinkan untuk join dengan organisasi yang lain gitu, mungkin ekskul atau mungkin organisasi apa gitu. Nah, boleh tahu dong kalian waktu selain jadi anak OSIS kalian join apa aja sih? Mungkin dari Mbak Aura bisa dijelaskan gitu. Nah, untuk terima kasih untuk mengisi waktu luang saya juga mengikuti ekstrakurikuler paskibraka yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Terus selain paskibraka atau udah paski aja? Iya, paskibraka aja. Berarti itu dari kelas 1 ya udah join paskib atau waktu kelas 2-nya? Kelas 1 semester 2. Itu sudah join di paskibraka. Keren. Ternyata ada anak paskib di sini. Jadi udah kelihatan aura paskibnya juga. Kalau Mas Daniel itu gimana tuh, Mas? Kalau saya sendiri itu join untuk ekstrakurikuler itu saya join ke Paduan Suara SMA 1. Wah, keren. Kemudian saya juga tergabung di Dinas Provinsi karena ada yang namanya Kabit SMA. Nah, mereka itu ada yang namanya HIMO atau Himpunan Musyawarah OSIS. Dan juga saya ikut ke dalam HIMO tadi. Untuk di Kota Mojokerto saya yang mewakili ke Jawa Timur. Jadi saya delegasi Kota Mojokerto yang berangkat ke Jawa Timur untuk ikut gabung ke HIMO Jawa Timur. Jadi di sana nanti kita ketemu dari teman-teman dari Bojonegoro sampai ke Banyuwangi. Jadi saling komunikasinya melalui himpunan itu tadi ya. Wah, keren banget. Kalau Mas Wahyu ini gimana tuh? Kalau saya sendiri, selain kesibukan di organisasi OSIS, saya juga alhamdulillah tadi menjadi Ketua Palang Merah Remaja tahun 2024-2025. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kemarin saya menjadi salah satu tim perwakilan Kota Mojokerto untuk mengikuti acara Jumpa Bakti Gembira mewakili Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah Kota Mojokerto mendapatkan juara Madya 2. Wah, keren sekali. Jadi selain menjadi anak OSIS pun mereka juga tidak berhenti untuk aktif di organisasi yang lainnya. Ini patut sekali untuk dicontoh buat teman pemilih yang melihat podcast kita hari ini. Jadi ini
saya nggak berhentinya bangga akan pencapaian adik-adik ini loh, sangat keren sekali loh, malah melebihi ekspektasi saya. Saya kira yaudah kayaknya di OSIS, yaudah di OSIS aja, ternyata masih John Paskib, Padus, bahkan di PMR juga gitu lah, keren sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dengan aktivitas kalian yang padat sebagai pelajar, bagaimana sih sebenarnya kalian membagi waktu kalian antara fokus kalian sebagai pelajar pada umumnya, kewajiban kalian juga kan yaitu, dan hal lain yang kalian minati, salah satunya mungkin menjadi anggota OSIS ataupun menjadi anggota dari organisasi lain. Boleh tolong diceritakan cara membagi waktunya kalian biar tetap balance dua-duanya itu kayak gimana? Mungkin dari Mas Wahyu lagi boleh. Oke, terima kasih. Jadi kalau cara dari saya atau saya pribadi, saya menggunakan skala prioritas utama kegiatan yang akan saya lakukan. Contohnya, ketika saya berada di sekolah, saya akan berfokus pada pembelajaran. Dan ketika ada jam-jam yang memungkinkan saya untuk membagi di organisasi, maka saya akan utamakan di organisasi. Dan sama ketika di rumah. Ketika di rumah, saya fokuskan pada pembelajaran, kemudian tidak lupa dengan bermain. Kenapa kok saya menyebutkan bermain juga termasuk hal yang penting? Karena kan kita sebagai anak muda juga pernah jenuh, pernah lelah. Kalau tidak diimbangi dengan bermain, gimana cara kita untuk berpikir dengan jernih? Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kan jadi lebih susah. Jadi menurut saya bermain juga hal yang penting ketika berada di waktu yang tepat. Oke, dibalancekan ya, mau main, organisasi, belajar, semua harus balance. Kalau Mas Daniel gimana itu caranya? Karena kita sebagai pelajar, tentunya kan tujuan utama kita kan adalah belajar dan juga mengemban ilmu. Jadi yang pertama pastinya belajar. Yang kedua, karena saya tergabung dalam organisasi OSIS dan juga sebagian besar masyarakat di SMA 1 kan memilih saya dan mempertanggungjawabkan saya untuk menjadi ketua OSIS. Jadi selain belajar tadi, saya juga harus mengingat tugas saya sebagai ketua OSIS, jangan sampai mengecewakan warga Semansa. Itu tadi. Jadi selain belajar, kalau misalkan memang ada kegiatan OSIS, ya udah kita berkegiatan, tapi jangan lupa untuk diselingi sambil belajar, sambil mengerjakan tugas, jangan sampai ada tugas-tugas yang bolong. Kebanyakan dispen kan juga mempengaruhi kan ya. Ya benar-benar sekali. Jadi pokoknya semua harus balance gitu ya, antara sebagai pelajar maupun join di organisasi gitu. Kalau Mbak Aura sendiri gimana? Untuk saya sendiri memang ketika kita mengikuti organisasi memang banyak sekali kegiatan yang sangat padat. Nah, cara saya menghadapi itu tadi sama seperti Mas Wahyu dengan cara membuat skala prioritas. Nah, untuk waktu belajar itu kita kan memang banyak sekali meninggalkan mata pelajaran. Nah, itu cara saya dengan bertanya kepada teman sebangku saya atau teman satu kelas saya yang sudah mengikuti pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk waktu bermain, kita kan memang Gen Z ya. Kita harus yang namanya healing. Atau nongkrong tipis-tipis untuk menjernihkan pikiran. Seperti itu. Oke, jadi semua itu harus balance ya, antara pelajaran, main atau organisasi, biar tetap bisa fokus sama tujuan kalian sebenarnya itu apa kayak gitu ya, Wan. Boleh dong tolong dijelaskan ketika kalian menjadi pemilihan sebagai menjadikan diri kalian sebagai ketua OSIS kan pasti ada proses pemilihannya. Kalau di SMA atau SMK kalian itu ceritanya kayak gimana sih proses pemilihan OSISnya? Bisa dijelaskan secara singkat aja deh, mulai dari Mbak Aura dulu. Nah, untuk saya sendiri di sekolah kami tentunya ada tahap-tahap untuk pemilihan ketua PPTS. Nah, dan saya bersyukur sekali di sekolah kami pelaksanaan pemilihan ketua PPTS dilakukan sama seperti pemilihan presiden, mulai dari denahnya, tes wawancara ketiga calon ketua PPTS tersebut, lalu pembuatan program atau visi misi, lalu kampanye dengan cara digital ataupun disampaikan di kelas-kelas. Lalu yang terakhir yaitu debat terlebih dahulu, kemudian yang terakhir
pemilihan seperti itu. Jadi sudah terstruktur sekali ya. Iya. Oh, jadi kayak jadi waktu misal ada pemilu pun udah nggak bingung teman-teman ya. Ternyata sudah di tingkatan SMK sederajat, SMA SMK sederajat pemilihannya sudah sedetail itu loh ya teman pemilih, keren sekali. Kalau Mas Daniel ini di SMA 1 itu gimana tuh ceritanya pemilihannya? Kalau di SMA 1 itu pertama kan pastinya juga diseleksi siapa yang bakalan atau enggak siapa yang ingin menjadi ketua OSIS. Nah, kalau di SMA 1 itu sistemnya paslon. Jadi saya dan juga wakil saya itu maju sebagai ketua dan wakil. Kebetulan dulu kami di paslon nomor 1. Nah, kami juga pertama-tama mungkin yang diwawancara dulu oleh Bapak Ibu Guru, kesiswaan, kemudian juga bahkan diwawancara oleh Mas Mbak OSIS yang dulu, dan juga kami juga yang terakhir itu melaksanakan debat. Jadi ada 3 paslon 1, 2, 3. Jadi kami berdebat tentang SMA 1 ini ke depannya mau gimana. Nah, jadi setelah debat tadi, di hari berikutnya itu dilaksanakan juga pemungutan suara. Jadi pemungutan suaranya juga sama, pakai jarum, ditusuk, ada juga bilik suaranya, dan terakhir juga pencelupan tinta. Kurang lebih hampir sama berarti ya sama Mbak Aura. Berarti kalau di SMK 1 gimana tuh Mas ceritanya? Baik, terima kasih. Jadi kalau di SMK 1 prosesnya juga hampir sama dengan SMK Teman Siswa dan juga SMA Negeri 1 Mojokerto, yaitu diawali dengan seleksi paslon, kemudian penyampaian visi misi, debat, kemudian dengan pemilihan secara serentak. Tidak lupa juga di SMK 1 mewujudkan asas pemilu, yaitu luber jurdil, antara lain yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Teman pemilih, kalau tadi kita sudah mengenal lebih dekat siapa sih Mas Wahyu, Mas Daniel, dan Mbak Aura, sekarang kita akan masuk ke sesi paling penting dari podcast kita pada siang hari ini. Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa tema pada podcast siang ini yaitu adalah Gen Z Pilar Masa Depan Demokrasi. Nah, ini sudah 11 dengan 12 sebenarnya yang kita bahas tadi ya kan. Berarti selama pemilu kan selama pemilihan OSIS, adik-adik jadi sudah bisa merasakan pemilu itu seperti apa. Boleh tahu dong, ini yang sudah pernah merasakan pemilu atau pilkada siapa aja nih? Ini Mbak Aura udah pernah melakukan pilkada? Ya, sudah pernah pada tahun 2024 kemarin. Iya. Oke. Kalau Mas Daniel? Saya juga udah. Kalau Mas Wahyu? Saya belum, dikarenakan di tahun 2024 saya masih berusia 16 tahun. Oh, oke. Jadi ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama Mbak Aura dan Mas Daniel nih. Nah, kan kemarin pada tahun 2024 kita melakukan pilkada di Kota Mojokerto. Sebagai pemilih, mungkin itu pemilih pertama ya, baik kan? Boleh dong diceritakan pengalaman kalian waktu melakukan pilkada atau join sebagai pemilih ya, itu perasaannya gimana sih? Apa yang ternyata pilkada itu seperti apa gitu di mata kalian? Boleh dari Mbak Aura? Ya, baik, terima kasih. Sebagai pemilih pemula, tentunya saya sangat antusias sekali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024 kemarin. Nah, kalau untuk deg-degan, kebetulan saya sendiri tidak merasakan deg-degan karena kan itu sudah kami lakukan di sekolah pada pemilihan PPTS seperti itu. Jadi sudah dari OSIS itu ternyata pilkada pemilu pun kayak gini ya. Ternyata sekarang lebih sama dengan apa yang saya lakukan kayak gitu. Oke, keren Mbak Aura. Kalau Mas Daniel gimana? Kalau saya karena kan ini pemilu pertama saya dan juga mungkin saya awalnya mikirnya juga mungkin kurang lebih sama dan memang nyatanya juga sama gimana rute pemilihannya. Mungkin yang saya mungkin lebih pelajari lagi kan ini karena ini pertama, jadi saya mungkin cari tahu bagaimana cara pemilihan di Kota Mojokerto atau enggak di Indonesia yang baik dan benar bagaimana. Kan kita Gen Z nih, pastinya kita juga aktif di media sosial. Nah, saya cari-cari di media sosial itu visi misi dari paslon yang akan dipilih dan juga mungkin tanya ke orang tua bagaimana nanti saya mau pemilihannya, untuk alurnya gimana, soalnya kan orang tua yang lebih berpengalaman. Jadi saya lebih mencari info dan juga mungkin tanya-tanya ke orang tua yang sudah berpengalaman dan juga ke saudara atau enggak yang punya pengalaman terkait pemilu. Soalnya kan ini pertama kali buat saya. Kalau di keluarga atau di teman-teman kalian atau di lingkungan kalian pasti kan ada yang bilang lebih bagusan calon ini, jangan calon yang kamu pilih karena seperti ini. Nah, kan pasti ada perbedaan pendapat tuh. Gimana cara kalian menanggapi perbedaan pendapat tentang siapa yang akan kalian pilih? Mungkin dari Mbak Aura bisa dijelaskan tuh. Perbedaan pendapatnya bisa
kamu selesaikan dengan cara apa? Baik, terima kasih Kak Indah. Kalau untuk saya sendiri, kita memang diciptakan berbeda-beda. Nah, cara saya menyikapi hal tersebut yaitu dengan saya menghargai dan menghormati pilihan mereka. Dan yang terpenting kita tidak terprovokasi. Jadi kita tetap berkampanye secara sehat, lalu tidak memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu paslon seperti itu. Kalau Mas Daniel gimana tuh Mas caranya biar preferensi yang berbeda itu tetap nyaman dibawa sampai akhir pemilihan? Saya juga sama, saya juga menghormati pilihan mereka yang mungkin berbeda dengan saya, dan juga mungkin saya juga tapi untuk saya itu tetap mengkeep pilihan saya. Jadi saya nggak menyampaikan ke mereka saya maunya milih apa atau apa enggak, tapi saya mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Mungkin bisa saja pendapat mereka ada yang benar atau enggak, ada yang tidak. Kan juga menambah informasi terkait paslon yang bakalan saya pilih, dan tetap akhirnya saya juga akan memilih paslon yang benar-benar saya pilih sesuai dengan keyakinan Mas. saya. Oke. Jadi, nah kalau menurut kalian sebagai Gen Z pada pagelaran pemilu dan pilkada pada tahun 2024 kemarin, apakah Gen Z yang lain, ini saya anggap kalian mewakili Gen Z yang sekarang ya, Gen Z yang lain itu sudah berperan aktif dalam menyampaikan informasi ataupun ikut serta dalam proses pemilihan ataupun pilkada. Kalau Mas Daniel nih gimana tuh? Oke, untuk di teman-teman saya, mungkin lingkungan saya sendiri, tentunya terkait pembicaraan terkait pemilu atau pilkada tadi itu juga salah satu topik yang sering dibahas. Soalnya teman-teman saya juga, apalagi waktu nongkrong atau nggak waktu main itu juga kadang bahas terkait pemilu atau nggak pilkada. Nah, pastinya kan kita juga bakalan milih nih tahun-tahun berikutnya. Juga pasti kita maunya pemilih yang atau nggak pemimpin yang benar-benar ingin memimpin dengan baik. Nah, juga teman-teman saya juga aktif kok mencari informasi atau enggak saling sharing terkait paslon ini atau enggak mungkin calon-calon yang mungkin bakalan dicalonkan atau enggak gimana. Jadi mereka tahu enggak teman-teman saya itu bahkan lebih banyak berbicara atau enggak mengasih informasi terkait pemilu tadi. Saling menginformasikan ya, jadi sudah dianggap berperan aktif karena sudah teman yang ini sudah saya kasih tahu juga, jadi saling menginfokan gitu ya. Keren. Terus kalau Mbak Aura gimana tuh? Baik, terima kasih Kak Indah. Menurut saya Gen Z itu sangat berperan aktif sekali. Mereka sangat antusias dalam mengikuti pemilihan pilkada kemarin. Nah, seperti teman-teman saya, mereka tidak ada yang golput, mereka memiliki pilihannya masing-masing, dan mereka juga berani untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan suaranya seperti itu. Jadi sudah saling membantu mencari info dan saling memberikan info itu. Jadi sudah sangat berperan aktif ya, bisa dibilang itu. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya, pastinya kan 5 tahun ke depan. Kalau sekarang nggak 5 tahun ke depan ya, sudah kurang sedikit lagi nih kita akan mengikuti proses pemilu dan pilkada. Nah, untuk Mas dan Mbak yang di sini, apa saja sih harapan kalian untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang? Nah, ini kan semua pasti sudah bisa memilih ya. Mas Wahyu juga sudah cukup umur, dan Mas Daniel dan Mbak Aura sudah bisa ikut pemilu karena kemarin kan cuma pilkada. Kalau harapan kalian untuk pilkada dan pemilu yang akan datang itu seperti apa sih? Mungkin dari calonnya atau mungkin dari prosesnya? Dari Mas Wahyu deh yang mungkin nanti akan pertama kali melakukan pencoblosan. Gimana tuh Mas Sarah? Terima kasih Kak Indah. Jadi menurut saya atau harapan saya tentang pemilu di waktu yang akan datang, yaitu dengan diadakan edukasi bagi remaja yang pertama kali melakukan pemilu. Karena kan contohnya seperti saya nanti di tahun 2029 baru pertama kali mengikuti pemilu. Jadi saya mungkin belum tahu, dan teman-teman yang lain belum pernah merasakan langsung bagaimana tahapan-tahapan atau proses pilkada yang akan datang. Selain itu juga harapan saya ketika sudah dilaksanakan proses pemilu dan waktunya penyampaian keputusan atau perhitungan surat dilakukan dengan transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan agar hasilnya bisa kita tahu bersama dan bisa difikskan hasilnya. Jadi kita nggak bingung hasilnya siapa yang menang dan bagaimana persentasenya.
Jadi seperti itu. Oke. Kalau Mas Daniel, gimana sih harapan buat pemilihan pilkada yang berikutnya? Ini juga sama, yaitu transparansi terkait perhitungan suara dan juga hasil dari suaranya. Soalnya kan ini saya lihat sendiri ya, di beberapa kali pemilu di tahun-tahun sebelumnya, mungkin waktu saya masih belum bisa memilih, itu kan banyak sekali pro kontra yang terjadi, bahkan sempat ada demonstrasi atau enggak perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan. Nah, saya harap itu bisa menjadi evaluasi. Bagaimana transparansi pemungutan atau enggak perhitungan suara itu dilakukan dengan baik dan benar, dan juga masyarakat juga tahu secara real dan real time hasil penghitungan suara, dan juga mungkin bisa kan informasi kan ada banyak nih, mungkin harus ada satu info yang paling utama yang bisa menjadi acuan buat masyarakat bahwa untuk tahu gimana hasil dari perhitungan suaranya. Satu pintu gitu ya, maksudnya. Oke. Kalau Mbak Aura gimana tuh Mbak? Baik, terima kasih Kak Indah. Kalau menurut saya berharap ketika ada pemilu atau pilkada ke depannya dilakukan secara transparan. Lalu tidak ada money politik seperti itu, dan selanjutnya masyarakat, apalagi kita nih, kita harus bijaksana dalam berkampanye seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan harapannya. Saya juga penasaran sih sebenarnya kalian nih para Gen Z, kriteria pemimpin kalian itu yang seperti apa sih? Kan pasti ya kalau saya milenial ya, saya punya kriteria sendiri. Kalau Gen Z ini gimana sih calon yang diinginkan ke depannya itu? Kan sudah kalian sudah kelas 12 ya, jadi sudah mau tidak mau kalian sudah harus mengetahui politik sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau dari Mas Daniel deh, boleh tahu kriteria calonnya ke depan sebagai Gen Z itu kayak gimana sih sebenarnya dari kacamata Mas Daniel? Terima kasih Kak Indah. Mungkin yang pertama kan karena tingkat Gen Z kan juga makin tinggi pengetahuannya, dan juga dampaknya lebih besar. Pastinya saya ingin pemimpin yang dekat juga dengan Gen Z dan juga bisa mewakili suara-suara anak muda yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin kriteria saya juga fokusnya di bidang pendidikan dan juga bidang-bidang yang mungkin selama ini selalu anak duakan atau enggak anak tirikan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin di anak duakan atau anak tirikan tadi itu harus ditingkatkan lagi. Sebenarnya tadi ya pendidikan. Padahal sebenarnya bidang tersebut bisa membawa nama Indonesia lebih bagus lagi gitu ya. Oke, kalau Mas Wahyu, gimana sih kriteria dari calon pemimpin ke depannya yang dari kacamata Mas Wahyu, aku pengen pemimpinnya kayak gitu. Terima kasih Kak Indah. Menurut saya kriteria pemimpin bagi Gen Z itu yang pertama adalah aktif di media sosial. Karena kan kita sebagai Gen Z kan kita aktif di media sosial, jadi kita bisa menyuarakan aspirasi kita, pendapat kita melalui media sosial tadi. Nah, selain itu juga kita juga berharap memiliki pemimpin yang tidak anti kritik, karena kan pemimpin yang tidak anti kritik adalah pemimpin yang kita harapkan. Kita sebagai Gen Z punya aspirasi nih. Nah, kita ingin menyampaikan kepada pemimpin. Jika pemimpin kita anti kritik, bagaimana cara kita untuk menyalurkan ide-ide tadi? Jadi harapan saya, pemimpin yang diharapkan oleh Gen Z adalah pemimpin yang tidak anti kritik, kemudian disiplin, bijaksana, dan mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat atau masyarakatnya. Ini detail sekali dari ini Mas Wahyu. Kalau Mbak Aura gimana nih calon pemimpin dari kacamata Gen Z tapi dari sudut pandangnya Mbak Aura itu gimana tuh? Kak Indah, kalau menurut saya tidak jauh seperti kata teman-teman tadi. Yang pertama adalah pemimpin yang bertanggung jawab tentunya, dan juga amanah, dan mengerti akan masyarakatnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini tadi kan kalian sudah menjelaskan bahwa itu kriteria pemimpin kalian. Pernah nggak sih kalian itu, kan sudah pernah ikut OSIS juga nih ya, jadi sudah pernah ikut OSIS. Pernah nggak sih kalian membayangkan diri kalian bahwa kalian itu suatu saat akan mencalonkan diri kalian gitu, jadi sebagai mungkin sebagai presiden ataupun yang di daerah gitu, kepala daerah gitu. Pernah nggak sih kalian membayangkan seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Wah, oke. Kalau pernah, kira-kira program apa sih yang ingin kalian canangkan atau ingin kalian kembangkan kalau kalian memang suatu saat menjadi suatu kepala daerah ataupun
presiden gitu, apa sih yang sebenarnya ingin kalian kembangkan gitu? Boleh dari Mas Daniel deh. Oke. Karena tadi mungkin ketika saya terpilih atau nggak dipilih menjadi kepala daerah atau nggak kepala pemerintahan, mungkin fokus saya di bidang pendidikan dan juga meningkatkan fasilitas dari pendidikan itu sendiri, seperti mungkin sanitasi atau nggak area untuk belajar mengajar, dan juga mungkin buku-buku yang mungkin harus dipelajari oleh siswa, dan juga meningkatkan bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar untuk para pelajar. Kalau Mbak Aura ini di bidang apa sih yang pengen dikembangkan? Kalau tadi kan Mas Daniel pengennya difokusin di bidang pendidikan. Kalau Mbak Aura gimana nih? Terima kasih Kak Indah. Ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah, maka program kerja saya yaitu meningkatkan pendidikan secara merata dan terjangkau. Dan yang kedua yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong UMKM. Dan yang terakhir yaitu memberikan program kerja yang sangat bermanfaat untuk warga masyarakat, seperti itu. Oke, kalau dari Mas Wahyu sendiri apa sih harapannya kalau misalnya jadi pemimpin daerah itu? Terima kasih Kak Indah. Kalau dari saya, ketika saya berkesempatan menjadi pemimpin daerah, tentunya saya akan membuat program kerja yang berhubungan sama dengan Mas Daniel dan Mbak Aura, yaitu tentang pendidikan dan ekonomi. Tetapi selain itu juga saya akan memperhatikan bidang-bidang lain, contohnya tentang kebudayaan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Tetapi selain itu yang paling penting adalah program yang akan saya jalankan adalah ketika saya menjadi kepala daerah, saya akan mencari informasi ataupun saran-saran dari seluruh masyarakat saya. Apa yang dibutuhkan saat ini, kemudian urgensinya apa, kemudian saya akan membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Jadi saya tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang bisa di nomor 2-kan bahasanya. Cukup sekian. Jadi ini adik-adik ini ternyata tetap ingin berfokusnya di dunia pendidikan ya, karena tidak bisa dipungkiri dunia pendidikan itu semakin lama itu juga mengalami keterbaruan, dan ini sungguh luar biasa sekali loh cita-citanya dan harapannya kalau terpilih menjadi kepala daerah gitu ya. Ya ampun, saya jadi bangga sekali loh ya mendengarkan, ternyata walaupun masih SMA itu pemikirannya sudah global dan sudah sangat hebat sekali gitu. Wah, aduh Mas Wahyu, Mas Daniel, dan Mbak Aura, ternyata kita sudah di penghujung pertanyaan. Ini ada hal terakhir yang ingin saya tanyakan nih kepada Mas Wahyu, Mas Daniel, dan Mbak Aura. Boleh nggak sih saya dikasih dan dijelaskan apa saja di pesan-pesan kalian sebagai Gen Z, terutama peran Gen Z terkait sebagai agen perubahan dalam suatu negara? Gimana sih Gen Z itu di demokrasi harusnya ke depannya, pesan-pesan kalian itu seperti apa? Boleh dari Mbak Aura dulu mungkin. Terima kasih Kak Indah. Pesan saya terhadap Gen Z tentunya jangan terlalu apatis dengan politik dan demokrasi, dan selalu gunakan media sosial kalian dengan baik dan bijak. Seperti itu. Oke, kalau dari Mas Daniel gimana tuh pesan-pesannya buat Gen Z? Oke, terima kasih Kak Indah. Untuk buat para Gen Z, jangan lupa kalian kan punya banyak pemikiran-pemikiran hebat dan juga ide-ide kreatif. Tuangkan ide-ide kreatif kalian untuk masa depan bangsa dan juga untuk masa depan kalian juga. Jangan sampai negara kita kalah dengan negara-negara lain, dan aku harap semoga dengan para Gen Z ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga kualitas dari negara kita sendiri. Oke, kalau dari Mas Wahyu gimana tuh? Terima kasih Kak Indah. Jadi menurut saya sama seperti Mbak Aura, jadi sebagai Gen Z dan teman-teman sekalian sebagai remaja, kita jangan sampai apatis terhadap politik. Dikarenakan 10-15 tahun ke depan, kita yang akan menjalankan negara ini. Jadi sebagus mungkin, sebisa mungkin kita harus paham tentang politik, bagaimana cara untuk menjalankannya, dan bagaimana cara untuk mengembangkan negara ini agar menjadi lebih baik. Yang seperti sudah dijelaskan, kita sebagai pemuda pilar demokrasi negara kita.
Oke teman pemilih, ternyata kita sudah berada di ujung acara. Udah sangat banyak yang kita diskusikan ya pada kesempatan hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk Mas Wahyu, Mas Daniel, dan Mbak Aura yang sudah mau bergabung di podcast KPI Kota Mojokerto. Jadi nanti jangan ragu-ragu kalau ingin bermain ke KPI Kota Mojokerto, atau mungkin bisa jadi kalian jadi narasumber lagi di KPI Kota Mojokerto. Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa Gen Z ini adalah pilar demokrasi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa 5, 10, atau 15 tahun ke depan mereka yang akan menggantikan peran kita dalam pesta demokrasi Indonesia. Jadi untuk teman Gen Z, jangan berhenti untuk berprestasi di situ-situ aja. Teman Gen Z pasti bisa punya prestasi yang lebih hebat lagi. Oke, terima kasih untuk Mas Daniel, Mas Wahyu, dan Mbak Aura. Jangan sungkan untuk bermain lagi ke sini ya. Oke, terima kasih untuk teman pemilih sudah menemani kami pada kesempatan siang hari ini. Saya Indah Lestari, pamit undur diri dan selamat siang.